Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial eh, tentang soal latihan 2 ya, yang soalnya bentuknya seperti ini ya. Jadi soal latihan ini kita sudah menggunakan tools draw dan modify ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Kita akan membuat bentuk ini. Pertama, saya ubah kursornya dulu ya warnanya biar kelihatan. Saya rubah jadi merah. Nah, biar kelihatan di situ ya. Oke. Eh, kita akan membuat segitiganya dulu, guys. 87, tingginya 75. Ya, ke sini 87, terus ke atasnya 75. Bisa pakai line, bisa pakai polyline. Nah, ini segitiganya bukan segitiga sama sisi. Sorry, bukan segitiga. Ya, bukan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi kan ini ya 87 juga. Nah, ini kalau kita ukur, ini jaraknya 86,70021. Nah, sebetulnya soalnya ini segitiga sama sisi ya, tapi karena ngasih dimensinya pada saat itu tidak detail komanya, jadi dibulatkan jadi 75. Tapi nggak masalah guys, mau dia ukurannya 75 atau apa, kita tetap bisa bikin model seperti ini dengan akurat ya. Oke, setelah jadi segitiganya dengan garis bantu tadi, garis bantunya sudah dihapus, kita buat lingkarannya. Nah, lingkarannya diameternya 20 ya, radiusnya 20. C enter, klik 20 enter. Nah, ini bisa di copy aja, CO enter, atau bisa pakai CP enter. Nah, pada saat mengcopy, ini hati-hati ya, karena dia bisa nempelnya di sini, padahal kan kita mau taruhnya di ujung ini ya. Terus bisa di copy lagi ke sebelah, bisa juga di mirror. Nah, sudah jadi seperti ini, kemudian kita akan membuat lingkarannya. Nah, kalau dia segitiganya sama kaki, membuat lingkaran itu cukup dengan seperti ini, guys. Nah, saya enter, klik. Nah, ini dia pasti pas kalau dia sama kaki. Tapi karena eh, tadi tingginya 75, jadi di sini pasti ada selisih. Nah, garisnya nggak ketemu. Seharusnya kan ketemu kayak di atas ini. Nah, maka dari itu kita ngakalin dengan cara ini kita panjangin garisnya, terus ini kita mirror. Ingat ya guys, ketika kalian bikin garis bantu ini, cari yang titik tengah, titik tengahnya, bukan yang kotak ini ya, tapi titik tengahnya. Nah ini, ya, karena ada dua dua titik di situ nanti, endpointnya, midpointnya. Kemudian ini saya extend, X enter ya, enter dua kali. Terus saya di sini pakai circle yang 3 point. Nah, klik satu, dua, tiga. Nah ini pasti akurat, ya, karena dia langsung ke ujung-ujung pertemuan circle tadi. Ya, ini pasti akurat. Jadi meskipun tingginya mau 80, mau 85, kita tetap bisa bikin lingkaran luarnya dengan akurat. Lingkaran ini nggak ada ukurannya guys, memang. Ya. Oke, berikutnya objek kedua. Em, kita bikin ini 85, 25, 70. Pakai polyline bisa, pakai line bisa. R-nya 35 ya, 35. Kita bikin langsung dari tengah aja kali ya biar lebih cepat. 35, naik ke atasnya 60, ke sampingnya 25, ke bawahnya 85, kemudian ke samping lagi 25 lagi, terus ke bawah 70. Nah, ini saya mirror biar langsung jadi sebelahnya. MI enter ya. Terus ini saya garis dulu pakai line untuk menentukan titik tengah karena kita mau bikin lingkaran. Terus C enter kita bikin lingkarannya. Diameternya tadi adalah 15 dan 35 ya. 15 enter, C lagi enter, 35 enter. Ini dihapus, ini tinggal di TR enter dua kali. Nah, seperti itu guys. Apa yang belum? Yang belum tinggal kita mau fillet ini.
R-nya 20. Ya, caranya F enter, R enter 20, enter. Klik satu, klik dua, klik satu, klik dua. Oke, sudah jadi ya guys. Kemudian kita ke objek yang ketiga. Objek yang ketiga, eh, 20, 120, 40. Terus tingginya ini 100 ya. Tingginya 100. Ini soalnya ini saya JPEG kan ya guys, biar dia enak dilihat daripada kita bolak-balik bolak-balik ya kan. Mending saya JPEG kan di sini, jadi langsung kelihatan contohnya di sini. PL enter. Buat teman-teman yang nggak punya soalnya juga bisa ikut ngerjain, karena soalnya ada di sini juga. 20 enter, 120 enter, terus 40 enter. Nah, di sini saya buat garis lagi satu, dan garis di sini satu. Ini sebenarnya nggak perlu ya, kita hapus saja. Kemudian tingginya dari bawah sampai ke as lingkaran itu 100. Jadi bikin garis L enter, 100 enter. Kemudian bikin circle, di sini ada dua ya, circle-nya 30 dan 15. 15 enter, C enter, 30 enter. Nah, tinggal kita membuat garis dari sini ke atas. Nah, ini kalian harus aktif ya. Aktif objek snap-nya ini harus dinyalakan yang bagian tangannya. Karena kalau itu nggak nyala, nggak bisa. Ya, jadi tangan ini dia mensejajarkan antara objek atau garis yang mau kita buat dengan sumbu lingkarannya. Nah, jadi ini pasti tegak lurus nih guys terhadap lingkarannya. Terus yang di sebelahnya garisnya saya panjangin dengan mengikuti track dari sebelah. Terus bisa dibikin garis baru. Kalau saya mirror aja ya, biar lebih gampang. MI enter, klik, selesai. Nah, terus ini kita trim, enter 2 kali. Oke, kemudian um, yang bikin roda ya, nih ya, bikin roda. Nah, ini gampang sekali ya guys. Kalau sudah tahu tekniknya, ini sangat mudah sekali. Bikin lingkaran dulu, radiusnya 10, 20, dan 30. 10, 20, 30, 100, 120 ya. Jadi C enter 10, C enter lagi, atau kita bisa langsung menekan spasi ya. Untuk mengulang perintah terakhir 20 enter, C lagi 30 enter. Terus yang gedenya itu 100 dan 120. Nah, 100 dan 120 ya. Jadi seperti ini guys. Tinggal kita bikin apa nih namanya, rujinya ya, pelangnya. Ini diameter bawahnya, sorry, lebar bawahnya 20, lebar atasnya 10. Ya, kita bisa banyak cara sih. Di AutoCAD ini kita tinggal pintar-pintar menemukan cara yang tercepat, cara yang terbaik gitu ya. Saya pakai offset aja, 5 enter, jadi ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Nah, di bagian atas saya sudah mendapatkan garis ini. Nah, sisanya saya hapus. Hapus. Ini juga sama. Nah, ini mau di mirror juga bisa sebenarnya ya. Nah, sudah dapat garis ini, terus ini kan pasti pas jaraknya. Ini pasti 10 dan yang bawahnya pasti 20. Nah, terus ini saya stretch. Caranya S enter, blok dari sebelah kanan ke sebelah kiri, yang warna hijau bloknya. Baru enter, kita turunkan dia. Nah, bagian atas juga sama, S enter, blok, enter, tarik ke atas sampai kena ke lingkaran. Nah, sudah selesai seperti ini, kemudian kita array. Ini caranya R enter, kita pilih garisnya, enter, kemudian pilih polar karena kita mau bikin dia melingkar, terus pilih sumbu putarnya ya. Terus tinggal kita masukkan jumlah. Jumlahnya ini ada 1 2 3 4 8. Jumlahnya ada 8. Enter. Nah, jadi sama ya, guys. Nah, terus tinggal objek yang terakhir ini um,
Kita mulai dari lingkaran ini dulu kali ya biar enak. Lingkarannya diameter 45 dan 60. Terus di sini ada lingkaran lagi radiusnya 90 yang pusatnya masih sama ya, asnya masih sama di sini. 45, 60, 90. C 45, C lagi 60, C lagi 90. Nah, sudah dapat. Kemudian as lingkaran yang kedua, yang besar dan yang ini, itu asnya ternyata ada di pojok sini. Ya, jaraknya 15. Nah, ini jaraknya 60. Nah, langsung aja kita bikin lingkaran ini yang besar ya. Lingkarannya 120 dan 150. C, ini tadi ya, 120 dan C 150. Enter. Nah, ini udah dapat lingkarannya semua. Terus di bagian tengah ini ada objek yang harus kita gambar dulu. Ya. Lebarnya 30. Berarti kalau saya bikin garis di tengah-tengah, saya offset ke atas 15 dan ke bawah 15. Ya. L enter. Ini klik offset 15 enter. Ke atas, ke bawah. Nah, sudah jadi. Terus di sini ada garis ya, ada perpotongan ternyata. Nah, garisnya ini 15 atau sejajar sama ini ya, sejajar sama lingkaran yang diameter 45 tadi. Ya, kita langsung garis aja dari sini ke atas. Nah, ini nggak apa-apa, masih bentuknya gini, nggak masalah ya guys. Eh, kita tinggal potong-potong-potong dan lalu kita fillet. Udah jadi ini hasilnya. Tapi dengan melihat gambar ini jangan bingung, kita harus fokus konsentrasi ya. Kita buat ininya dulu deh biar nggak bingung. Ya, ini dulu kita jadikan, kita trim ya caranya, TR enter, kalian pilih garis ini dan kalian potong. Klik, klik. Sorry ya, ini karena dia nggak kena garisnya. Jadi ini di extend dulu, extend, extend, gitu kan. Baru saya ulangi trimnya. TR enter, klik ini dan ini, enter lagi baru dipotong ya. Ini hapus aja, hapus aja. Terus dari sini ini bisa langsung kita fillet aja ya. F enter, R enter, fillet bagian semua sisi ini. Jadinya 15 ya. 15 enter. Klik, 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 klik. Nah, terus ini tinggal di blok, kita mirror dia ke bawahnya. Oke, selesai guys. Tinggal kita beri dimensi. Nah, dimensinya kita lihat dulu ukurannya udah apa namanya? Udah sesuai belum? DLI. Nah, ternyata kan kekecilan masih ya, kekecilan. Kita besarin dia sekitar 4 kalinya ya. 4 kali atau 5 kalinya. Ya. Caranya masih ingat ketik D enter untuk masuk ke Dimension Style Manager. Kemudian langsung klik modify ya. Nah, di sini kita ubah jumlahnya. Ya, angka-angkanya kita rubah. Extend beyond dimension line. Kalau kita lihat di sini masukkan aja mungkin sekitar 20 ya. Offset from origin sekitar 30. Ini dia eh, nggak pakai ya. Kemudian ini nggak pakai, jadi dia langsung ke sana. Terus ini diganti seperti biasa favorit kita architectural tick. Kemudian arrow size-nya mungkin sekitar 10 ya. Nanti kalau kebesaran atau kekecilan kita setting lagi. Teksnya 10 juga. Kemudian ISO standar, offset from dimension line-nya mungkin sekitar 2 aja. Nah, ini jarak dari garis ke tulisannya. Ini above, terus fitnya nggak usah diganti, primary unit, ininya 0. Jadi nggak pakai angka di belakang koma. Kemudian udah oke, okay, close. Nah, jadi seperti ini. Oh, dia nggak pakai kelebihan ini ya. Berarti kita hapus aja. Terus untuk jenis garisnya kita bisa atur juga.
termasuk jenis hurufnya juga bisa kita atur di DST tadi ya. Kita D lagi, D enter, kemudian modify di line extend dimension lainnya kita masukkan 2 aja, offset from originnya juga 3 aja. Kemudian kalau mau pakai warna ya kasih warna merah atau nggak usah, nggak apa-apa juga. Em, ini kalau mau nyamain kayak yang di bawah ini garisnya warna merah, ini kalian ganti di situ ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus untuk mengganti jenis garisnya bisa atur di sini ya, ini kan garisnya putus-putus ya, nah ini bisa kalian ambil garisnya di sini, order, terus load, cari yang kira-kira serupa ini ya. Oke, klik oke, oke, close. Nah, kalau nggak muncul, itu kita rubah di besar ini ya guys, besar eh, line tipenya. Order, kita jadikan 0,1 coba ya. Oke. Oh, ternyata yang terganti garis yang di bawahnya. Berarti ada kesalahan. Kita ganti aja, modify. Yang ini normal ya. Ini garis normal, yang ini yang kita ganti. Yang kita ganti. Oke. Terus nah itu. Ini masih kekecilan ya. Kalau kekecilan berarti diganti aja. LT, sorry, LT. LT enter jadi 0,5. Oke. Nah, ya, udah kurang lebih sama ya besarnya ya. Kalau masih kekecilan tinggal dibesarin lagi. Yang penting kalian sudah tahu caranya seperti apa ya. Terus kalau sudah ini apa ya? Kotak apa ini? Ini nggak ada nih objek ini guys ya. Ini nggak ada. Ini kesalahan ini. Soalnya agak ngawur nih. Oke, kita langsung bikin DRI lagi. Di sini 75, kemudian DRA untuk bikin radius di sini. Nah, seperti itu. Nah, cara ngilangin ini gimana, guys? Ini kan di sini nggak ada garisnya. Setiap kita bikin DRA, itu muncul garis itu bisa dihilangkan ya. Bisa dihilangkan. Caranya gimana? Caranya kita ketik DS lagi. Ini kan mengganggu ya. Kayak gini. Jadi tumpang tindih dia. D enter, modify. Hmm, ini bisa dihilangkan di bagian ini kayaknya. Nah, ini guys ya. Ini dihilangin centangnya. Draw dimension line between X dimension line. Ini dihilangkan centangnya. Oke, close. Nah, dia langsung menjadi seperti itu aja. Ini juga kalau kebesaran bisa dikecilin, guys ya. D enter, modify, kecilin di sini. Center marknya saya ubah menjadi 3 aja ya. Oke, close. Nah, seperti itu ya. Oke, ini tinggal kita kasih dimensinya di semua tempat yang membutuhkan keterangan dimensi. Sini, terus di sini juga ada, ya, sini juga ada. Terus di bawahnya juga ada 70. Terus ini daerah lagi. Ini ya. Nah, itu. Terus ini juga ada. Ini juga ada. Terus DLI dari sini ke bawah 100. Terus yang bagian bawahnya 40 ya. DLI enter lagi. Cukup diklik, digeser aja. Terus ini sampingnya 20. Yang bagian bawah itu 120. Oke, kemudian lanjut yang bawahnya 10, 20, radius ya, DLI,
10. Ini kita pindahkan dia ke dalam. Oke, terus DLI lagi 20. Terus DRA, DRA-nya di sini. Ini DRA lagi, DRA lagi, DRA lagi, DRA lagi. Nah, terus yang sebelahnya juga sama, masih DRA. Ini juga masih DRA. Ini juga DRA. Ini juga DRA. Ini juga masih DRA. Ini juga DRA lagi, banyak banget DRA-nya. Nah, tinggal bikin 15 dan 60 ini. DLI, DLI jaraknya ke sini 15, seperti yang sebelumnya, kita tarik aja ke tengah. Terus sisanya 60 DLI dari sini ke sini 60. Nah, soalnya kita pindah dulu, ini kita pindah ke atas, zoom object, enter. Nah, oke, ini hasilnya guys ya. Jadi soal latihan 2 ini sangat mudah sekali dikerjakan kalau kita sudah mampu menguasai array, trim, fillet, rotate, mirror, ya, move, copy. Itu enak banget ngerjainnya, gampang. Ya, tapi kalau belum bisa, ya berarti kan ini harus dikerjakannya manual satu-satu. Seperti contohnya array-nya ini harus dibikin satu-satu, ya. Tapi kalau sudah bisa pakai array kan enak sekali ya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa kontak langsung ke WA saya ya. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.